Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di hari Rabu ini kita bertemu kembali dalam acara kita tentang pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Dalam pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang satu implementasi tauhid yang paling utama, yaitu manzilatut taubah. Tahapan di mana seorang hamba senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu pembahasan kita bahas bahwa bertaubat kalau ditunda mengakibatkan penundaan taubat. Maka sesungguhnya orang yang sudah bertobat setelah sebelumnya dia menunda taubatnya, dia harus bertobat lagi. Setelah dia bertobat dari perbuatan dosanya, maka dia harus bertobat dari keterlambatannya untuk bertobat. Ta'jiluhu lit-taubah. Ya, bagaimana dia mengakhirkan taubat, mengundur taubatnya, itu juga adalah sesuatu yang perlu dia bertobat karenanya. Masih berkaitan dengan kesegeraan bertobat ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada satu manzilah setelah manzilah taubat, yaitu manzilah yang disebut dengan manzilatu al-inabah. Apa arti inabah? Ya, munibin, orang-orang yang bergegas, orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fa idza istaqarrat qadamuhu fi manzilati taubah nazala ba'dahu manzilatal inabah. Kalau kedua kakinya itu telah terpatri pada kondisi atau tingkatan seorang hamba yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya tahapan berikutnya adalah al-inabah. Wa qad amara bihi ta'ala fi kitabih, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal ini di dalam kitabnya. Wa athna ala khalilihi biha, dan Allah Subhanahu wa taala memuji khaliluhu. Siapakah dimaksud di sini? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala wa anibu ila rabbikum. Ya. Dia berkata, ya, ini Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Wa anibu ila rabbikum. Bersegeralah kalian kepada Tuhan kalian. Subhanallah. Bersegeralah kalian menuju kepada Tuhan kalian. Wa qala inna Ibrahimu lahalimun awwahum munib. Adalah Nabi Ibrahim itu orang yang sangat sabar, ya. Dan pada akhir ayat ini dikatakan munib, ya, orang yang selalu kembali, bergegas untuk kembali. Wa akhbara anna thawabahu wa jannatahu li ahli al-khasyah wal inabah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa balasan daripada kebaikan itu dan surga yang Allah janjikan adalah untuk ahlal khasyati wal inabah, orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera kembali kepadanya. Faqala, ya, kemudian dia berkata, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, hadza ma tu'auna likulli awabin hafidh. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang munib,
hati yang dipenuhi dengan semangat kembali kepada Allah yang membuat dia berusaha kembali kepada Allah dengan secepat-cepatnya. Nah, inilah barangkali yang juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bergegas kepadamu ya Allah agar engkau meridhoiku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang tadi kita bacakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam rangkaian ayat-ayat ini tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dan ini adalah apa yang kau janjikan ya Allah untuk setiap hamba yang awwab, selalu kembali, dan hafiz, selalu menjaga kebenaran. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Jadi hatinya ini yang datang dengan biqalbin munib, hati yang betul-betul sadar dengan kesalahannya, hati yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang mendorong untuk menyegerakan perbuatan tobat itu. Ya. Puas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mirsa Ruas TV yang berbahagia, kembali kepada Allah, bersegera kembali kepada Allah ini Ibnul Qayyim rahimahullah membaginya pada dua kondisi, ya, atau dua keadaan. Yang pertama beliau istilahkan inabatun lirububiyatihi wa hiya inabatul makhluqati kulliha yashtariku fiha al-mu'min wal kafir wal barru wal fajir. Qala Allah Ta'ala wa idza massan nasu durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Dan manusia itu apabila dirundung dengan bahaya, kemudaratan, maka dia pun kembali berdoa kepada Tuhannya, ya, da'u rabbahum munibina ilaih, bersegera ya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mungkin kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang betapa pentingnya kita menyegerakan perbuatan taubat itu. Ya, orang yang menyegerakan perbuatan taubat segera berbenah untuk kehidupan barunya setelah berdosa dengan tatanan kehidupan yang lebih taat, dengan pengendalian diri yang lebih kuat, ya, dan ibadah yang lebih mantap, maka orang-orang inilah yang kemudian yang disebut dengan munibin. Dia bergegas, dia bersegera untuk menjemput rezekinya, ya, sambil tentunya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang disebut dengan apa tadi? Inabatur rububiyah. Jadi semua makhluk akan kembali bersegera kepada Allah. Ya. Mereka segera kembali kepada Allah, berinabah kepada Allah, ya. Baik itu adalah ya orang yang beriman atau orang tidak beriman. Ya, ini adalah yang disebutkan ya inabatu ar-rububiyah, di mana orang kafir juga yang bersegera ya dapatkan caranya, orang non muslim yang bersegera juga dapatkan caranya, apalagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bergerak cepat dengan jiwanya, melangkah dengan pasti dengan hatinya, dan kemudian memandang jalan ke depannya dengan penuh optimisme. Ya, dia tidak seperti orang-orang kafir yang dibayangkan dalam Al-Quran, digambarkan dalam Al-Quran, wa idza massan nasu durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Ya, dia masih ingat ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massan nasu durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Jadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia beriman ataupun kafir, adalah karena ketundukan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk kemudian memperbaiki keadaan. Maka dia bersegera
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti orang-orang yang ada di atas kapal itu, ya. Ketika dia butuh kepada Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, maka dia bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini. Ini namanya baik orang beriman atau tidak beriman akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia merasakan dirinya sebagai orang yang betul-betul pandir, orang yang betul-betul bodoh, ya, tidak mau mengakui kebenaran yang ada di hadapannya. Subhanallah, ya. Nah, jenis rububiyah yang kedua adalah inabah yang kami maksud, ya. Inabah yang kedua adalah inabatu auliyaihi. Apa yang dimaksud inabatu auliyaihi? Ya, sifat inabah bagi hamba-hambanya yang terpilih, ya. Wahya inabatun li ilahiyatihi inabatu ubudiyatin wa mahabbah, ya. Jadi kembali kepada Allah dengan segera, ya, itu adalah merupakan ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa predikat munib, ya, munibin, dan dia tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi dia peduli bagaimana kemudian dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dengan membawa keberkahan, dengan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inabah ini adalah jalan pertobatan, di mana kita tidak berhenti sedikit pun ketika kita sudah melangkah untuk, ya, mematrikan peribadatan kita, pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inabah yang shadiqah ini, inabah yang betul-betul inabah secara jujur, ya, dilanjutkan oleh Ibnul Qayyim, wa hiya tatadammanu arba'ata umurin. Ada 6 perkara yang dapat kita petik, ya, dari persoalan inabah ini, dan dikatakan oleh para ulama, inabah seseorang itu belum sempurna kecuali dia menyempurnakan, ya, poin-poin berikut ini. Yang pertama, mahabbatu wal khudu' lahu. Ya. Jadi taat dan cinta kepadanya, ya. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbala alaih, dan bersegera, ya, maju ke hadapan, ya, dan kemudian menerima kebenaran ini. Wal i'rad amma siwah, ya, dan mengabaikan apa yang ada selainnya. Fala yastahiqqu ismal mundib, ya, ismal munib, ya, illa man ijtama'at fihi hadhihi al-arba'ah, ya. Tidak bisa dia katakan seorang itu munibin, seorang munib, kecuali 4 perkara. Mahabbatullah, artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khudu' lahu, kemudian tunduk kepada apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal alaih, bersegera, ya. Al iqbal itu seperti menyambut, ya. Dia menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal i'rad amma siwah, ya. Dan ini yang paling luar biasa, ya. Orang yang munib itu tidak lagi memperhatikan dirinya, tetapi dia rela, ya, untuk justru mendapatkan mudarat-mudarat duniawi dari sesuatu yang sifatnya ukhrawi, ya. Jadi al-iqbal alaih, dia bersegera kepada apa yang telah menjadi ketentuan dan epicentrum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pusat daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastahiqqu ismal munib, maka kata Syekh di sini, tidaklah berhak menyandang gelar sebagai seorang munib illa man jatama'at fihi hadil arba'ah, kecuali yang telah terdapat, ya. Tidak boleh orang yang dikatakan munib kecuali dia telah menyempurnakan, ya, setelah dia menyempurnakan 4 perkara tadi, bahwa dia cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memperhatikan apapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, insyaallah, penjelasan yang detail tentang lafal daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kata-kata munib ini sekali lagi mengandung makna kembali, tetapi bukan kembali biasa-biasa. Dia berlari sekencang-kencangnya, ya.
karena tentunya mengharapkan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun caranya yang salah dan khilaf. Maka dipertemukanlah ya antara harapan dan kenyataan ini ya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau agar kita dapat pengetahuan dan kita dapat berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan percepatan dari apa yang harus kita lakukan dari setiap bangunan jiwa itu. Ya, kita percepat, jangan menunda-nunda tobat. Ya, orang yang menunda-nunda tobat, ya, dia akan sampai pada keadaan dia tidak bisa lagi bertobat. Ya, maka oleh sebab itu, selama Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesehatan, kelapangan kepada kita semua, ya, mari kita tingkatkan, ya, keadaan kita dari seorang yang bertobat menjadi seorang yang munib, yang selalu bersegera untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah refleksi kita atau pengantar kita dalam pertemuan di pagi menjelang siang ini tentang al-inabah. Yani al-inabah ini adalah merupakan ya satu keadaan yang berada pada diri orang-orang yang orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin segera ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata inabah, ya, munib, ini adalah musri', orang yang bergegas. Jadi dia tidak sekedar bertobat tapi bersegera melakukan pertobatan. Kita telah bahas dalam pertemuan yang lalu bahwa tidak boleh hukumnya seorang itu menunda-nunda tobatnya, ya. Orang yang munib ini ya jangankan menunda, dia ingin langsung saat itu juga membersihkan dirinya dari perbuatan dosa, apapun itu, kecil ataupun besar. Karena sungguhnya dosa yang kecil itu hanya terdiri dari batu-batu. Dosa yang kecil ibarat batu kerikil yang kalau kemudian ditumpuk dia juga akan menjadi bukit, ya. Jadi dosa yang sedikit kalau kemudian kita abaikan, dia akan bertumpuk dan akan menjadi ya gumpalan hitam dalam hati kita. Dan inilah yang menghalangi jiwa-jiwa manusia untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Nah, kita perbaiki niat-niat kita kuatkan hati kita dan azam kita, kemudian kita lakukan yang terbaik kembali kepada Allah pada saat itu juga, ya. Nah, inilah yang dapat kami jelaskan dengan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kekuatan hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dengan segera dan tidak menunggu-nunggu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhi, jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Ahdanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.